Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel ini. Semoga saudara semua sehat walafiat, bahagia di dunia, selamat di akhirat kelak. Kesempatan yang ada, mari kita respon satu narasi yang telah beredar lama di dunia nyata, yakni tentang Putusan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2004 disebutkan bahwa yang berhak untuk mengumumkan berkenaan dengan awal Ramadan dan Lebaran adalah ulil amri. Di sini adalah Kementerian Agama. Demikian juga keputusan Nahdlatul Ulama pada Muktamar ke-20 dilarang, haram hukumnya mengikhbar keputusan awal Ramadan dan Lebaran itu selain pemerintah. Oleh karena itu kita menyebutnya hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Keputusan hakim, Kementerian Agama, pemerintah mewakili pemerintah adalah hukum yang tetap dan dapat menghilangkan perbedaan di antara kita. Saat yang bersamaan kita tentu mentoleransi kepada saudara-saudara kita yang punya keyakinan berlebaran hari esok. bagaimana bisa menyatakan bahwa mengikhbar penetapan awal Ramadan dan awal Syawal di luar pemerintah haram, padahal tidak ditemukan dasarnya dalam Al-Quran dan Sunnah terpilih yang mendukung pernyataan tersebut. Apakah manusia memiliki otoritas untuk menetapkan hukum yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan atau Sunnah? Tolong tunjukkan dasarnya dari Al-Quran. Sepengetahuan saya, penentuan halal dan haram atas objek dan atau subjek yang ada pada kehidupan hak prerogatif Allah, bukan kewenangan manusia, sebagaimana dua ayat Al-Quran yang akan dinarasikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inni ala bayyinatin mir rabbi wa kadzabtum bihi ma indi ma tastajiluna bihi inil hukmu illa lillahi yaqusul haqqa wa huwa khairul fasilin. Katakanlah, sesungguhnya aku berada di atas hujah yang nyata, yakni Al-Quran dari Tuhanku, sedangkan kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu lima tasifu alsinatikumul kadiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru ala wahil kadiba innal ladina yaftaruna ala wahil kadiba la yuflihun. Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tidaklah beruntung. Pengumuman yang disampaikan menggunakan metode ru'yah, yakni melihat bulan secara fisik dengan dasar hadis. Maka hadis tersebut dipertanyakan kevalitannya. Benarkah hadis tersebut dari Nabi Muhammad? Mungkinkah Nabi Muhammad berani membuat ketetapan hukum yang berlawanan dengan Al-Quran? Mengingat Nabi Muhammad karakternya sami'na wa atokna, sebagaimana ayat yang akan dibacakan sebagai bukti. Bismillahirrahmanirrahim. In attabi'u illa ma yuha ilayya qul hal yastawil a'ma wal basiru afala tatafakkarun. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Apakah sama orang yang buta dan yang melihat? Apakah Anda tidak berpikir, friend? Ada ayat yang menginformasikan terkait dengan penentuan awal bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna al-laila wan nahara ayataini fama khawna ayatan laili wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtagu fadlam mir rabbikum wa lita'lamu adadas sinina wal hisaba wa kulla shay'in fassalnahu tafsila. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang,
agar kamu mencari karunia Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan, dan segala sesuatu yang telah kami terangkan dengan jelas. Al-Quran surat 6 ayat 96, Quran surat 10 ayat 5 dan 17 ayat 12. Ada informasi bahwa untuk menentukan awal bulan dan atau akhir bulan dengan metode perhitungan atau yang lebih dikenal dengan hisab. Sedangkan dasar yang dipakai dari kebanyakan manusia yakni ru'yah, yakni melihat secara fisik wujud bulan. Mereka menggunakan dasar hadis. Ketika Al-Quran dan hadis ada satu hukum yang mendekati kemiripan, maka lebih baik digunakan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah pasti benar, valid, absolut, karena terbebas dari campur tangan manusia. Beraninya manusia bersikap berbeda dengan ketentuan Allah dalam Al-Quran. Questionable, bro. Apakah tidak takut akan resikonya di kemudian hari sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran di bawah ini? Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima khasartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika yaumal tunsa. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku yakni Al-Quran, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpun mereka pada hari kiamat dalam kondisi buta. Berkatalah mereka, ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpun aku dalam kondisi buta, padahal aku dulunya seseorang yang dapat melihat. Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, maka begitulah pada hari ini kami melupakanmu. Terkait halal dan atau haram, Nabi Muhammad pernah dapat early warning dari Allah yang terdapat dalam Quran surat 66 ayat 1, meskipun dalam kasus yang berbeda. Itu artinya halal dan atau haram kewenangan Allah, bukan manusia. Silakan cek Quran surat dan ayat yang saya sebut. Allah menginformasikan kepada manusia agar tidak mendahului Allah yang Maha Kuasa dan Rasulullah yakni Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk umat manusia, sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat 49 ayat 1 yang akan dinarasikan berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha sami'un alim. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Kebenaran hak prerogatif Allah, sebagaimana Quran surat 2 ayat 147 dan Quran surat 3 60. Pendapat manusia bukan kebenaran, berapapun jumlah, apapun statusnya, seberapa tinggi level pendidikannya, dan seberapa canggih proses yang dilakukannya, tapi masih merupakan proses untuk menuju kebenaran. Hasilnya bisa dinilai benar bila sesuai, sejalan, seirama dengan Al-Quran dan Sunnah terpilih.